Nasib malang menimpa Ani Aryawati hampir setahun silam. Pada sebuah siang 23 Juli 2014 saat sedang mencuci telur, Ani dibakar hidup-hidup oleh suaminya, Lanbertus Ujang. Kasus yang terjadi pada warga Pekon Patoman, Pringsewu, Lampung ini diduga lantaran sang suami tidak terima Ani menggugatnya bercerai. Saking kejamnya Ujang, Ani ia bakar di depan ketiga anaknya. Usai melakukan perbuatan keji itu, Ujang melarikan diri. Sampai kini tak jelas di mana keberadaan pria sadis tak bertanggung jawab ini. Ya, nggak ada masalah sih. Sama dia maksudnya udah pisah rumah. Dia suka datang-datang gitu nengok anak-anak. Terus tak tawarin dia, kamu lapar nggak? Ya lapar, ya udah aku tak masak, tak gitu. Tadinya sih aku mau beli, tak gituin kan, di di luar. Terus dia bilang mau makan, ya udah sekalian masak. Giliran aku masak, habis motong tahu, mau ngambil kongsengan itu loh, atau disiram mukanya dengan bensinnya udah diwadahin baskom kecil itu sama dia. Sekarang Mbak Ani sudah keluar surat cerainya ya Mbak? Udah. Sekarang harapannya Mbak Ani gimana? Ya aku bahagia lah, seperti keluar dari kandang macan. Terus harapan Mbak Ani dengan mantan suami? Ya kalau bisa dia tuh sesuai dengan hukum lah. Tangkap, dihukum sepantas-pantasnya. Air mata yang telah jatuh. Belakang saya kasih pulsa saya, Allah nolong saya. Allah Maha tahu kok. Yang sanggup menghapus penyesalan. Baik, dan kita malam ini ada di Hitam Putih, Woman Talk. Dan saya tidak mungkin menghadirkan Ibu Ani ke dalam studio karena dalam keadaannya yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Dalam perawatan ya? Dan masih dalam perawatan. Kalau Anda tahu bahwa terjadinya itu, Ibu Ani itu disiram oleh bensin dulu sebelum terjadinya dibakar tersebut. Tapi kami berhasil menghubungi langsung dengan Ibu Ani sekarang. Kita akan bicara dengan Ibu Ani langsung sekarang. Ya. Halo. Halo. Selamat malam Ibu Ani. Boleh tahu kondisinya sekarang bagaimana? Halo? Baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini berkat teman-teman saya membawa saya ke rumah sakit. Oh, sudah dibawa. Sudah dibawa ke rumah sakit. Ada dibawa ke rumah sakit. Oke, baik. Nah, itu Saya sudah semakin baik daripada waktu di rumah. artinya pada saat Ibu Ani terjadi hal tersebut, Ibu Ani tidak sempat ke rumah sakit ya? Saya sempat di rumah sakit 5 hari. Tapi karena saya mikir biaya, makanya saya cepat-cepat pulang. Saya udah biaya udah 5 juta. Jadi Oke. saya uang dari mana? Sedangkan saya kan tulang punggung keluarga. Ya. Jadi Ibu Ani ini 8 bulan dirawat di rumah sakit, tapi dirawat di rumah karena tidak memiliki biaya untuk ke rumah sakit karena Ibu Ani adalah tulang punggung dari keluarga. Dan tapi sekarang sudah dibawa ke rumah sakit ya oleh ada beberapa pihak yang membawa ke rumah sakit dan harus menjalani berapa kali operasi kalau boleh saya tahu Ibu? 4 kali. 4 kali operasi. Tapi operasi pertamanya sudah ya Bu ya? Operasi pertama sudah kemarin malam. Kemarin malam. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Itu selain luka bakar Ibu Ani, apakah ada kondisi lain yang terjadi? Misalnya saluran pernafasan yang terkena atau gimana? Atau hanya luka bakarnya saja yang jadi Hanya masalah? bagian luar tubuh saja. Ini dagu saya ini lengket. Oh, dagunya lengket. Dada. Ya. Oke. Saya nggak bisa lurus dua-duanya.
Karena terlalu lama nekuk ya. Terlalu lama nekuknya. Teman tadi Om Deddy. Ya, Kakinya tidak bisa nekuk. Kaki. Oke. setiap mau dilurusin dulu selalu muncrat darah terus. Jadi saya jadi trauma gitu loh. Baik. Tapi sekarang sedang dalam penanganan dokter yang pasti ya, Ibu Ani ya? Iya, betul. Oke. Ibu Ani, kalau maaf saya harus bertanya secara kronologis. Kebetulan saya bisa bicara langsung dengan Ibu Ani. Di sini kan Ibu Ani disiram oleh bensin oleh suami, betul Ibu? Iya, benar. Sebelum dibakar disiram oleh bensin. Ya. Iya. Iya, jawabannya Ibu Ani. Kalau boleh tahu, sebelum kejadian tersebut terjadi, Anda mengatakan bahwa Anda sedang memasak makanan untuk suami. Tapi apakah tidak ada pertengkaran pada saat itu terjadi, Bu? Tidak ada. Sebenarnya pertengkaran terjadi sudah sangat lama. Selama berumah tangga, suami saya kasar terhadap saya dan anak 3. Kasar terhadap ibu dan anak ya, Bu ya? Ya, anak juga, sama anak juga kasar. Maaf, kalau kasar terhadap anak, kalau saya boleh tahu sekasar apa terhadap anak? Selalu ngusir gitu loh. Kalau misalkan berantem ngusir. Sama anak mau mukul. Memukul anak juga? Ya, mukul anak juga. Memukul Yang anak? nomor 1 yang sering dipukul. Anaknya nomor 1 yang sering dipukul. Oke, itu memukul dengan tangan atau menggunakan misalnya sapu atau apa begitu, Bu? Pakai tangan. Pakai tangan, dan Ibu melihat hal tersebut, Bu ya? Iya. Oke. Tapi kalau boleh tahu Ibu sebelumnya memang sudah pernah mengalami seperti ini atau ini yang pertama kali, Bu? Sering ya dia main tangan. Setiap ribut dia teriak-teriak, main tangan, selalu ngusir. Entah jam berapa aja saya diusir. Mau jam 10 malam saya diusir, baju-baju saya dibuangin dari loteng atas. Oke, baik. Bu, apakah ini terjadi sejak saat masih pacaran atau ini terjadi pada saat setelah Anda menikah? Setelah menikah. Setelah menikah ya. Berarti pada saat hubungan masih pacaran ini belum terlihat ya, Bu ya? Iya, betul. Wow. Berarti berubah ya. Ya. Iya, ya. Ibu, setahu saya bahwa ini belum terjadi perceraian, Bu ya? Awalnya belum terjadi perceraian, tapi sekarang udah putus sidangnya. Sudah putus sidangnya, tapi tidak dihadiri dong pastinya. Iya, karena dia kan sudah melakukan KDRT yang sudah keterlaluan, jadi langsung putus sidang. Langsung putus sidang. Apakah mantan suami Ibu saat ini diketahui keberadaannya, Bu? Tidak, tapi polisi kalau ngecek dia pindah-pindah tempatnya. Oke, berarti masih dalam pencarian. Iya, sedang dalam pencarian. Nah, ini Anda menikah selama 12 tahun, Bu, ya, benar ya? Iya. Nah, selama 12 tahun itu apakah kejadian ini baru belakangan atau sejak awal pernikahan sudah terjadi hal seperti ini? Sebenarnya sejak dari awal sudah kasar gitu loh. Sejak awal Saya tidak meladeni. tidak meladeni. Saya nggak kena pukul kan. Ya. Tapi lama-lama kok saya kalau dia kasar saya ladeni kok dia langsung lari, langsung gampar saya, tapi ya kayak mau nyetek itu, membunuh. Kejadian ini Ibu cerita dengan keluarga sebelumnya atau hanya Ibu pendam sendiri saja, jadi tidak ada yang tahu sebenarnya? Sebenarnya banyak yang tahu ya, karena kalau ribut dia teriak-teriak. Tetangga semua tahu. Tetangga semua tahu. Iya. Oke, kalau sekarang anak dengan siapa, Bu? Semua dengan saya. Saat ini bagaimana? Ya ada diurus sama ibu, sedangkan ibu saya sakit-sakitan, Ya, baik. sakit asma sama jantung. Oke, baik. Bu Ani, kami pasti mendoakan
sebaik mungkin agar kesembuhan segera terjadi ya, dan mungkin bisa dilakukan rekonstruksi sebenarnya. Kalau mudah-mudahan wajahnya bisa kembali lagi, karena rekonstruksi mungkin zaman sekarang sudah bisa melakukan hal tersebut. Tapi Ibu ada harapan untuk mantan suami Anda, Bu? Tidak. Tidak. Bu? Kalau masalah mantan suami, saya pasrahkan kepada polisi, semoga cepat tertangkap. Baik, Saya sudah memaafkan tapi tidak akan kembali. Bagaimana? Dimaafkan tapi tidak untuk rujuk kembali. Jadi kalau seandainya mantan suami Anda minta maaf dan ingin kembali lagi rujuk dengan Anda, apakah Anda terima, Bu? Enggak. Tidak. Saya takut, saya udah trauma ya. Ini udah trauma berat sekali saya. Wow, tapi luar biasa ya Om Deddy, maksudnya 12 Saya tahun. dengar suaranya aja takut. Dengar suaranya aja takut. Ibu pernah kontak-kontakan lagi setelah kejadian, Bu? Iya pernah. Dia sering hubungin adik saya, kan nomor adik saya kan nggak ganti-ganti. Jadi dia hubungin adik saya, terus mau ngomong sama saya ladenin maunya apa. Itu setelah Anda dibakar? Iya, dia seperti nggak punya dosa loh. Kalau boleh tahu apa yang dikatakan oleh mantan suami Anda pada saat nelfon Ibu? Ya minta maaf. Dia bilang dia hilaf. Dan Ibu Dia takut? minta maaf karena hilaf. Dia pokoknya mau ngurusin saya, mau kembali. Dia nggak bisa pisah sama anak-anak. Tapi saya takut, nggak mau saya. Ibu dengar suaranya saja takut? Saya dengar suaranya aja takut, makanya kemarin saya sempat depresi karena dia telepon terus. Saya bilang nggak usah diangkat. Aku bilang aku nggak mau lagi dengar suaranya, jadi takut. Kadang pintu rumah tak suruh nutupin semua, saya takut tiba-tiba dia datang. Soalnya waktu dia pergi itu dia naruh pesok juga yang udah diasah di atas lemari. Jadi saya ketakutan saya akan bertambah. Naruh pisau di atas lemari untuk tujuan apa waktu itu, Bu? Saya nggak tahu, yang nemuin Bude. Tapi kalau selama Ibu sekarang dirawat di rumah sakit, suami Ibu tahu Ibu dirawat di mana dan ada usaha untuk berusaha menjenguk Ibu nggak? Dia takut kali ya karena dia dalam kejaran polisi. Oke, Dia ngomong sama temennya kan besok saya. Dia bilang kami dirawat di Urip ya, katanya mau kayak gitu. Saya udah ketakutan itu, tapi kan teman-teman saya kan selalu jaga saya satu-satu gitu loh, gantian yang laki-laki, karena saya nggak depresi lagi. Apakah di rumah sakit ada penjagaan dari polisi, Bu? Nggak ada. Saya rasa harusnya ada ya dari kepolisian untuk menjaga ya, karena apalagi apakah ada ancaman dari suami, mantan suami, maaf? Nggak ada, cuma dia bilang aku cinta mati, pokoknya aku cinta mati terus ngomongnya. Tapi mantan suami tahu keadaan Ibu sekarang? Mungkin dia lihat di TV ya, kalau enggak dia baca di koran keadaan saya seperti apa, lihat fotonya. Tadinya dia tidak tahu, makanya dia nggak nyangka kalau misalkan sampai seperti ini gitu. Sedangkan dia niatnya cuma nyiram wajah aja biar saya cerai sama dia, nggak ada yang mau. Dia berpikir yang nggak tahu lah, saya nggak ngerti. Pokoknya intinya dia selalu ngomong cinta mati. Dia nggak mau cerai sama saya, tapi saya kan nggak kuat dengan kekasarannya. Dia kayak punya penyakit loh. Kalau udah mukul, dia bilang sayang. Bu, seandainya mantan suami Anda tertangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman yang berat sekali, misalnya seumur hidup, apakah Anda terima? Saya terima. Apakah Karena itu kan memang udah yang harus dia jalani ya. Ya, baik. Bu, saya masih punya satu pertanyaan terakhir buat Ibu. Mungkin pertanyaannya sedikit bodoh, tapi saya harus tanya. Apakah Ibu masih sayang pada mantan suami Ibu? Kalau lagi boro-boro sayang.
ketakutan. Saya udah semuanya udah mati, udah terbakar, udah mati semuanya. Saya nggak mau lagi takut. Baik. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas pembicaraannya. Mudah-mudahan kesembuhannya cepat terjadi dan mudah-mudahan bisa dilakukan operasi secepatnya ya, agar bisa mengembalikan 3 operasi berikutnya dan mungkin ada rekonstruksi wajah yang bisa dilakukan segera dan mudah-mudahan mantan suami Anda bisa segera berada di tangan polisi. Terima kasih Ibu, selamat malam. Mas Dedi. Wow. Kalau tadi saya lihat dari penonton di sini semuanya agak terbelalak ya, luar biasa ya. Jadi rupanya kenapa dibakar? Karena si suami berpikir bahwa kalau seandainya mukanya dirusak, maka kalau cerai tidak ada lagi yang mau. Iya, tapi kan harusnya nggak begitu ya. Ya itulah dia makanya. Tapi mengerikan sekali. Nah, ibu ini 8 bulan dirawat di rumah karena tidak punya biaya. Sampai akhirnya ada sahabat-sahabatnya mengumpulkan biaya, menggalang dana dan mencoba untuk membawa ke rumah sakit. Iya. Dan kita memiliki kawan SMA-nya menggalang dana untuk Ibu Ani dan budenya juga ya. Kita undang budenya yang merawat Ibu Ani selama di rumah. Ini adalah Pak Sujoko dan Ibu Neti. Silakan. Oke. Itu maaf mungkin saya langsung tanya. Apakah Anda berdua ada di sana pada saat kejadian itu? Ya, tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Jadi, kalau saya pribadi sebenarnya saya telat kabar sebenarnya. Saya kawan sekolahnya, tapi saya yang mungkin paling nggak tahu tentang kejadian pertama itu. Anda taunya dari? Tahunya saya baru tanggal 9 Maret kemarin dari grup di media sosial, kawan-kawan. Saya ajak kawan-kawan, kalau memang ada musibah seperti itu, yuk kita besuk, kita jenguk seperti apa kondisinya. Dan itu di rumah saat itu Ibu itu? Pada waktu itu kabarnya dia di rumah. Kemudian berkembang ceritanya bahwa korban sekarang posisinya di rumah, udah sekian bulan gak bisa bangun, dengan kondisi badan yang mohon maaf agak karena infeksi ya, jadi sudah nggak makan sekian hari. Jadi akhirnya yang tadinya mau besuk itu, lah kenapa kok nggak diobati gitu kan secara medis ya, akhirnya berubah. Yuk kalau gitu kita sama-sama, ini sahabat kita, kawan kita, walaupun udah sekian lama nggak ketemu nih ya, kita sama-sama lah, kita gotong bareng-bareng gitu. Artinya selama 8 bulan ada di rumah ya? Iya, Bude Neti ini yang tahu persis kronologisnya. Bude, benar 8 bulan ada di rumah Ibu. Iya. Oke baik, nanti saya akan bertanya dengan Bude tentang bagaimana sih apa yang terjadi. Tapi kejadian ini dilakukan di depan anaknya. Jadi pada saat terbakar itu di depan anaknya. Dan mungkin kami akan menghadirkan anaknya setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, sebelum kita lanjut lagi ya Gina ya, kita punya statement dari dokter yang pada saat ini sedang menangani kasus tersebut. Mungkin kita mau tahu seperti apa sih parahnya dan bagaimana tindak lanjut dari kedokteran. Silakan. Belum? Oke, maaf. Mungkin kita ada? Ada? Oke, silakan. Bakar grade 2A, 2B. Berapa persen? Sekitar itu semua 70%. Meliputi wajah, leher, lengan kanan kiri, daerah dada, perut, dan punggung. Kondisi datang ke kita keadaan sepsis. Sepsis itu artinya dia infeksi yang tidak tertangani secara medis. Hasil laboratorium semuanya kondisinya tidak normal. Semua sistem kekebalan tubuh turun, fungsi-fungsi organ turun semua. Di mana luka bakar itu sangat jahat sekali untuk metabolisme kulit ya, untuk
pengeluaran cairan kita, keringat, terganggu semua kulit itu. Nah, step sekarang kita perbaiki untuk fungsi-fungsi organ itu. Kemudian kita perbaiki luka di sini, setelah bagus, baru kita perbaiki yang kontrakturnya. 6 bulan ke depan lah, kontraktur yang bagian leher, ya, bagian kaki, bagian tangan tidak bisa gerak lagi. Akan diambil dari bagian kulit yang mana? Itu nanti kita lihat, ya, yang sehat yang otak, apakah dari kaki atau femur, atau paha, atau dari perut. Baik, ternyata terjadi banyak gangguan di saluran-saluran pendengaran, pernafasan dan sebagainya, dan itu yang sekarang sedang diperbaiki. Setelah itu mungkin akan dikonstruksi wajahnya, mungkin diambil dari kulit-kulit tubuhnya yang lain. Seperti tadi saya katakan bahwa saya sebenarnya akan mengundang anaknya, karena anaknya ini adalah salah satu saksi mata yang melihat kejadiannya seperti apa. Tapi mohon maaf sekali, saya dan kami memutuskan untuk tidak menghadirkan anaknya di sini, karena kita tahu bahwa pembicaraan seperti ini lebih baik tidak ada anak di bawah umur. Karena saya sempat bicara di belakang dengan anaknya mengatakan pada saat itu dia yang menyiram air ke ibunya supaya padam apinya, dan ayahnya memang pada saat itu memang sangat amat galak dan tidak sayang katanya pada anak-anaknya. Banyak sekali ceritanya yang maaf sekali tidak mungkin kami tampilkan di acara Hitam Putih. Tapi kita sudah ada Ibu Neti di sini yang mungkin bisa mewakilkan juga ya, seperti apa sempat merawat selama 8 bulan pengobatan di rumah. Ibu ada di sana pada saat itu atau gimana, Bu? Ya dirawat di rumah sakit. Sempat masuk rumah sakit dulu, Mas Dedi, selama 5 hari. Di waktu awal kejadian. Yang bawa rumah sakit siapa? Tetangganya sebelah rumah, masih saudara lah, masih uaknya. Masih uaknya. Iya, karena korban kan teriak-teriak minta tolong, beserta anaknya yang jadi saksi itu, si Riko itu. Jadi dengar, kemudian dibawa pakai sepeda motor ke puskesmas. Pakai sepeda motor? Pakai sepeda motor. Wow. Jadi itu pun nggak ada yang megangin. Kemudian dari puskesmas langsung disarankan ke rumah sakit terdekat pada waktu itu Rumah Sakit Wismarini namanya di Pringsewu. Dirawat 5 hari. Ya, dirawat 5 hari. Bu Deneti ini juga taunya sudah di rumah sakit. Taunya sudah di rumah sakit. Setelah itu dibawa pulang. Setelah itu kan menanyakan sempat koma 2 hari. Koma 2 hari. Jadi di hari ketiganya siuman. Di hari kelima tanya biaya, karena semuanya kan ke sana. Ada 5 juta sekian, drop. Daripada 5 juta sekian nggak karuan, tanda tangan minta izin pulang. Walaupun rumah sakit belum mengizinkan. Jadi ya kondisinya memang biaya. Maaf, artinya berarti di sini tidak dirawat pada saat itu karena memang tidak ada biaya. Betul. Lah, mungkin ke Ibu Neti, suaminya kerja apa ya? Suaminya Ani. Itu loh yang ekspedisi mobil itu kan. Nah, Bu Deneti ini juga suaminya kurang begitu akrab dengan keluarganya Ani, karena tinggalnya juga cukup jauh, jaraknya sekitar 60 kilometeran dari antara rumah yang ditempati Ani dengan suaminya dengan orang tuanya Ani dan keluarganya. Jadi Ani ini sudah di rumah orang tuanya gitu? Iya, pada waktu kejadian Ani ini ya seperti yang tadi mungkin didengar sendiri, setelah dikasari beberapa kali pulang karena ke rumah orang tuanya, ngurus proses perceraian, terjadi insiden. Sementara keluarga dan tetangga-tetangganya juga tidak terlalu familiar dengan suaminya atau mantan suaminya itu sekarang. Anda kan teman SMA ya? Betul. Pernah dengar cerita dari Ani sendiri tentang kekerasannya dan sebagainya, atau Ani menutupi itu? Saya dengarnya ya setelah di rumah sakit ini. Setelah di rumah sakit. Kalau Ibu Neti pernah dengar cerita tidak kekerasan sebelumnya? Ani ya. Ya nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Sama ini Mas Joko. Nggak dulu sebelum masuk rumah sakit. Sebelum rumah sakit. Ya. Nggak pernah. Nggak pernah dengar. Taunya ya bagus-bagus saja gitu. Iya, taunya bagus saja. Kalau boleh tahu diobatinnya apa selama 8 bulan di rumah itu? Diobatin pakai salep. Pakai salep? Iya.
ada salep untuk luka bakar luka itu. bakar. Hanya dengan itu aja gitu. Iya, jadi ternyata salep itu menurut keterangan dokter Andi tadi itu, salep itu hanya ya mendinginkan saja, tidak mengobati. Iya, pasti. Infeksinya kan tetap harus Infeksinya antibiotik tetap, kan. betul. Gitu mungkin ya. Jadi Cuma salep aja. ya sekarang pun kondisinya pun karena kemarin pasca operasi tahap pertama, ini dia salep juga tapi diperban. Anda sempat ke rumah sakit? Kapan? Melihat? Pada waktu? Belakangan ini. Oh, saya full selama 33 hari ini. Anda full selama 33 ya, hari? tapi tidak 24 ya, jam. saya tahu, tapi Anda datang. Iya. Kenapa? Ya empati saja, Mas. Iya. Karena gini, awalnya ini Anda cerita sedih kayaknya, Bro. Iya, karena apa ya? Saya nggak pernah tahu akan ada kejadian yang luar biasa seperti ini terhadap salah satu sahabat saya, gitu kan. Sebenarnya saya dengan korban itu SMA itu nggak pernah yang main bareng satu kelas atau apalah gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun rumahnya di sebelah mana aja saya belum pernah main gitu, jadi nggak tahu. Kenapa bisa Anda seperti itu? Ya, apa ya? Rasa itulah, rasa kemanusiaan lah, rasa kepedulian saja, Mas. Terus gini, kalau dari sudut pandang agama yang saya yakini, saya Muslim, ketika kita berbuat kebaikan, maka akan ada ganjaran kebaikan-kebaikan berikutnya yang akan menghampiri kita, gitu kan. Apapun kebaikan itu, baik berbentuk sedekah lah, maupun perilaku kita, itu aja. Dan Anda menggalang dana, saya dengar. Iya, betul sekali. Saya beserta itu kawan-kawan yang hadir, ada mungkin itu segelintir ya, Mas, itu 9 orang yang memang... Boleh saya tahu kawan-kawannya yang... Jadi Anda semua menggalang dana? Iya. Boleh tahu sampai berapa jumlah dana yang sudah terkumpul? Mungkin saya bisa bicara dengan salah satunya. Ini teman SMA semua atau gimana? Iya, teman SMA satu angkatan, satu lulusan ya. Oke. Sampai berapa terkumpul dana yang sudah ada? 50-an. 50 juta. Dan katanya saya dengar sempat ada yang sampai ngamen untuk dana, betul? Betul. Jadi dari alumni kita ada yang sampai ngamen, kemudian teman kita yang ada di luar negeri pun membantu menggalang dana. Dan alhamdulillah kontribusinya sangat besar gitu. Jadi kita yang di sini pun dari ke ibu-ibu arisan, pokoknya ke siapa saja, karena seperti yang disampaikan oleh ketua kita Bapak Sujoko, bahwa mari kita jangan malu, jangan berpikir negatif dulu. Siapapun kita ajak buat kebaikan, mau seberapapun, monggo, ayo kita bantu. Baik, oke, boleh saya tahu dibutuhkan berapa sebenarnya budgetnya? Kalau secara itu sih kayaknya kalau kemarin dihitung-hitung awalnya sekitar 200 jutaan, cuman kalau melihat dari kondisinya sekarang yang harus beberapa kali tahap, mungkin Pak Sujoko yang akan lebih tahu. Mungkin lebih dari itu ya, oke. Jadi awalnya saya nggak memperkirakan sebagian besar juga, Mas Didi ya. Saya kira kondisinya ya nggak sampai dia nggak bisa bergerak karena kaki lengket lah dan sebagainya itu ya. Saya pikir yang penting korban bisa dibawa dulu ke rumah sakit karena nggak bisa makan, dapat infus dulu kan gitu kan, infeksinya segera teratasi. Paling 50 jutaan deh gitu kan. Nggak taunya harus operasi sekian kali. Perkiraan estimasi awal sekitar 145.500.000 perkiraan dananya. Dengan biaya lain mungkin 200 jutaan lah ya, operasional di rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi lebih ternyata ya. Ternyata sampai dengan hari ke-31 kemarin itu sudah 63 juta. 63 juta. Nah, artinya kalau tadi menurut keterangan dokter Andi Siswandi yang menangani tadi spesialis bedah, 6 bulan kan minimal. Kita kalikan saja. Oke, baik, berarti sekitar 400 jutaan ya. Nah, artinya. Okay. Tapi mungkin kita juga akan membuka rekening bantuan nanti ya. Kita akan buka rekening bantuan dan di hitam putih apabila Anda ingin membantu, sukarela membantu, nanti di segmen 4 kita akan membuka rekening bantuan.
Gerakan Sosial Save Ani. Ya, kita ada gerakan sosialnya juga, dan ini saya hanya intermezzo saja bahwa kemarin itu saya memberitakan tentang seorang anak yang mengalami jantung bocor ya di Pacitan. Jantungnya bocor di Pacitan. Kalau Anda nonton Hitam Putih, dan saya meminta bantuan dari penonton Hitam Putih untuk memberikan sumbangan buat anak tersebut baru saja kemarin, dan alhamdulillah ya, apapun itu, tapi acara Hitam Putih ini kemarin berhasil membantu semua biaya pengobatannya, yang mana membutuhkan 100 juta lebih, tapi terkumpul 230 juta untuk anak tersebut. Jadi mudah-mudahan anak tersebut bisa terbantu ya. Karena kita yakin bahwa penonton-penonton acara ini adalah penonton-penonton yang memang mau membantu. Dan kalau Anda melihat kondisinya Ibu Ani, dibutuhkan biaya yang luar biasa untuk rekonstruksi dan sebagainya. Tapi saya yakin pasti bisa terbantu. Amin. Nah, saya dengar pada saat dibawa ke rumah sakit itu dalam keadaan busuk. Betul sekali. Jadi ceritanya begini kronologisnya. Saya dengar cerita dari kawan bahwa korban ini sudah pasrah. Karena dia ketika ditelepon dia jawab, saya ini sudah lelah. Artinya dalam tanda kutip saya nganggap, waduh sudah semangatnya sudah nggak ada nih kan gitu. Akhirnya kita utus yang kawan-kawan yang wanita untuk menggugah lagi semangatnya. Mengingat dia masih punya anak. Kemudian aslinya kan dia memang tulang punggung keluarga yang saya dengarkan. Karena dia kan sempat TKI juga selama 2 tahun untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya. Berarti bisa saya simpulkan bahwa dari keluarga tidak mampu? Iya, kurang keluarga lebihnya tidak begitu. mampu. Karena saya dengar katanya di rumah cuma dialaskan daun pisang saja tidurnya. Ya bukan. Daun pisang itu supaya tidak lengket. Oh, supaya tidak lengket. Supaya tidak lengket. Bahkan ketika di rumah sakit pun saya masih beberapa kali mencarikan daun pisang itu. Supaya tidak lengket supaya tidak lengket itu. Karena ketika dibawa ke rumah sakit, tadinya sih mau ke rumah sakit terdekat di Kabupaten Pringsewu-nya. Tapi ternyata setelah korban mau nih ya, tinggal 13 malam itu mau. Akhirnya tanggal 13 malam itu kita ya kelabakan lah, kita cari ambulan, cari apa ini segala macam, pesan kamar. Sampai di rumah sakit Mitra Husada Pringsewu, ternyata menurut dokter yang jaga pada waktu itu, ini kondisinya sudah amat sangat parah, sehingganya harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih bisa menangani. Oke, maaf saya harus potong. Tapi setahu saya bahwa mantan suaminya sampai detik ini belum tertangkap ya? Betul. Oke, kita memiliki foto dari suaminya. Ini adalah namanya kalau tidak salah Lambertus Ujang. Ada satu foto suaminya yang beredar di mana-mana. Mungkin bisa kita kasih lihat juga ya. Ini adalah foto suami dengan anaknya. Kalau saya lihat dari fotonya kok kelihatannya baik ya. Kelihatannya tidak mungkin melakukan hal seperti itu gitu ya. Ada yang kenal tidak dengan suaminya sebelum ini? Ada yang pernah tahu? Beberapa kawan-kawan kayaknya waktu ada acara boleh saya bicara? Reuni ya. Anda kenal dengan suaminya? Kenalan iya. Tapi hanya sebatas kenal aja, kenalin suami Ani gitu aja. Hanya sebatas kenal pada saat acara reuni SMA. Acara reuni SMA. Iya. Dan pada saat Anda kenal dengan suaminya, terlihatnya seperti apa? Baik kah? Sekilas sih baik ya. Hanya sempat nanya ngobrol suaminya Ani tinggal di mana, udah gitu aja. Nggak ngobrol panjang lebar. Berarti bisa kita katakan bahwa ya ini tidak bisa menilai orang dari sosok depannya ya. Karena kalau dilihat sosoknya baik ya. Sosoknya baik, betul ya. Penuh wibawa. Ya. Wow. Oke. Ya itulah dia menariknya. Makanya tadi juga saya tanya, apakah ini sudah terjadi dari masa pacaran apa tidak? Ternyata tidak gitu. Ternyata ini terjadi pada saat mereka menikah dan hal itu terjadi. Pada saat pacaran katanya tidak, sama sekali tidak gitu ya. Makanya secara psikologi orang bisa berubah. Sebenarnya bukan berubah gitu. Saya tidak percaya ketika orang itu berubah, tapi saya percaya ketika masih berpacaran mungkin semua ditutup-tutupi ya. Setelah menikah, setelah dia merasa memiliki orang yang dia inginkan, keluarlah karakter aslinya. Tapi
Tapi nggak mungkin juga kalau misalnya karena masalah hidup setelah menikah banyak tekanan. Begini, beban, kalau dia menurut bisa saya begini berubah. Gina, maaf ya. Maaf ya, saya tidak membela pria atau tidak membela wanita. Misalnya anggap aja saya gitu, kalau ya saya memang udah cerai kan, tapi kalau misalnya saya menikah, saya nikah sama kamu deh, anggap kita ribut terus kamu ke depan saya gitu ya, oh dasar gini kurang ajar apa, tampar saya, kalau berani tampar saya, mungkin saya bisa tampar karena emosi sesaat. Tapi kalau membakar dengan memberikan bensin itu kan apa ya, bukan emosi ya, itu sudah ada perencanaan gitu. Ini sudah sebuah perencanaan, beda dengan emosi kan. Dulu loh. Dan tidak ada pertengkaran. Kalau ada pertengkaran, misalnya kamu cakar, kamu apa, kalau saya tampar itu ada kasus kronologinya. Ini kan tidak ada pertengkaran, lagi dibikinin makanan. Artinya dia sudah membawa bensin ke rumah tersebut. Sudah terencana, kasusnya sudah terencana. Beda sekali dengan keributan yang terjadi di rumah. Menurut saya ya, maaf kalau saya salah gitu. Nah sekarang anak-anaknya bagaimana? Sekolahnya gimana? Anak-anak sama neneknya di rumah. Sama neneknya di rumah. Sekolah masih jalan terus? Dua yang sekolah. Yang satu? Yang satu belum, baru 4 tahun. Nah ini anak-anaknya tadi saya sempat ketemu di belakang, takut sama ayahnya juga katanya. Iya, trauma pasti. Trauma. Dan sebelumnya juga katanya ayahnya kasar sama anak-anaknya. Iya. Kasar, betul kasar itu. Orang anaknya ngomong katanya kasar. Kalau saya tadi sepanjang jalan tadi sempat ada ngobrol dengan Riko, anaknya ini yang ini, dia sempat sampai dipukul pakai tongkat kayu. Menurut anaknya. Jadi saya nggak ngebayangin tuh kalau memukul pakai tongkat kayu kan. Kalau pakai apa sendal jepit gitu mungkin masih inilah ya. Mungkin dia latihan kungfu kayak. Oh iya. Salah target Jadi ya. itu salah target. Sepanjang dari airport tadi ke mari kan ada obrolan-obrolan. Jadi dia cerita dia pukul pakai tongkat kayu. Jadi ya gitulah. Jadi mungkin naluri seorang ibu untuk melindungi diri dan anak-anaknya, dia pergi dari rumah. Kalau begitu saya tanya Anda aja, ini pribadi aja. Kalau terjadi seperti itu, pembakaran lah dan sebagainya, manusia atau binatang itu ya? Golongan apa ya? Iya. Disitulah harus empati itu muncul. Karena kejadiannya luar biasa, kondisi 8 bulan tidak terobati atau tidak tertangani medis itu juga luar biasa. Malah lebih sulit akhirnya ya. Akhirnya kalau menurut dokter sih, kalau ini dulu ditangani langsung, tidak akan seperti ini kejadiannya. Ya, misal kaki yang lengket, kebakar dengan terbakar, harusnya bisa dipisahkan. Begitu dia didekatkan satu sama lain, merekat, ya sudah lengket seperti lem, kan gitu. Iya. Nah, gitu. Tapi dilematis juga, ketika diluruskan cerita korban, lututnya kan parah kondisinya, keluar darah, jadi nggak bisa, mau nggak mau lah kondisi itu harus dialami. Wow, ini cerita yang luar biasa menyeramkan ya, lebih seram dari film horor ini. Tapi kita juga ada seorang bintang tamu lagi, ini adalah Saskia. Saskia ini adalah seorang DJ dan penyanyi dangdut yang juga pernah mengalami KDRT sebenarnya, dan katanya juga parah juga pada saat itu, tapi akhirnya kembali dengan suaminya. Kembali. Dan setahu saya suaminya pun kita undang ke sini setelah yang satu ini. Tapi mungkin itu juga sebuah pembelajaran ya buat kita semua ya. Kadang-kadang ada orang ketika pacaran baik, tapi ketika sudah married akhirnya jadi rusak seperti itu. Tapi ada juga yang dari pacaran sudah mukulin gitu. Pernah kan ada pacaran udah mukul gitu. Kamu mau nggak? Kita nggak usah pacaran tapi saya pukulin kamu. Untungnya di aku di mana? Pacaran enggak terus dipukulin lagi. Kalau misalnya pacaran ya kan, terus dipukulin, ya oke lah, masih ada rela-relanya ya kan, karena sayang. Pacaran enggak, sayang kagak, dipukulin iya gimana sih? Iya sih, tapi kan luar biasa, ada kasus baru kan berarti kan. Memang gila aja berdua gitu berarti kan. Sudah gitu lah pertanyaannya, kok mau-maunya? Kok mau-maunya? Nah iya, nanti kan kalau ke polisi bingung, kalian pacaran? Enggak. Dipukulin? Iya tuh kan. Kok mau nanti polisi itu juga yang saya bingung gitu kamu ke polisinya. Tapi kita ada kasus ini ada Aida Saskia yang pernah mengalami KDRT dengan suaminya. Iya. Dan katanya dipukul, diinjek, disiram air. Mau dibakar juga katanya. Katanya seperti itu. Kita undang saja ya, kita undang saja. Ini adalah Aida Saskia.
Silakan. Oke. Sayang, kamu di sini. Ini kosong nih. Kamu di sini. Ini buat siapa? Biar mukulnya deket saya. Wah. Kalau gitu aku. Jauhan. Biar nggak kena. Biar nggak kena ya. Nah, kameranya jelek, kamu deketan saya gitu loh. Oke. Nah, silakan. Kamu aja yang nanya. Mbak Aida. Iya, Mbak Gina. Benar pernah mengalami KDRT? Iya betul, sebetulnya sudah diberitakan lama dan sebetulnya memang aku nggak mau ungkap lagi karena memang aku dengan suami juga sudah kembali rujuk lagi, sudah kembali baik-baik lagi. Cuman karena diundang oleh Trans 7 untuk kemarin lagi dan aku juga nggak dikasih tahu nih pembahasannya soal ini gitu loh. Cuman ngelihat tadi pemberitaan sebelumnya yang dialami oleh anak ibu ya Bu ya, itu juga cukup prihatin sih karena memang udah pernah aku alamin juga gitu loh. Cuman, tapi katanya Anda sempat dipukul, diinjak, disiram air, sampai mau dibakar tuh benar nggak? Iya betul. Benar? Iya betul. Karena kan waktu itu juga sempat aku publikasikan foto-fotonya dan aku juga suamiku juga sempat klarifikasi juga gitu loh. Dan cuma mungkin ya itulah karena kan istilahnya kita sama-sama baru menjalankan rumah tangga gitu loh dan mungkin kita belum terlalu siap karena proses pacarannya terlalu singkat gitu loh. Terlalu singkat jadi pengenalan satu sama lainnya masih belum pas, akhirnya memaksakan untuk menikah terburu-buru sampai akhirnya yang satu sama lain belum sama-sama mengerti gitu loh. Tapi maaf saya harus potong dulu, tapi kemarin ketika hitam putih kita sudah mengkonfirm dengan manajer Anda untuk membicarakan hal ini sebenarnya. Oh gitu. Mungkin manajernya nggak nyampein kali, kalau mungkin dirahasiakan kali. Tapi kita udah mengkonfirmasi. Karena memang kebetulan aku juga baru pulang umroh gitu loh, jadi mungkin konfirmasinya sama suamiku. Oke, gitu. baik. Dan setelah kejadian itu benar-benar tidak ada trauma Mbak, masih mau kembali? Kalau trauma sih pastinya ada ya gitu loh. Karena sebelum rujuk itu sendiri juga aku masih berpikir bisa nggak dilanjutkan. Tapi aku selama masa perpisahan beberapa lama itu setelah kejadian kan aku sempat sekitar 1 bulan lebih nggak ketemu sama suami. Di situ membandingkan mana yang lebih tinggi gitu loh, bencinya kah atau cintanya kah? Oke, gitu. baik. Tapi begini, ini kan tidak terjadi sampai hal seperti itu. Nah ini yang saya mau konfirmasi juga gini, karena KDRT itu bisa terjadi dari dua sisi loh. Dari wanita ke pria juga bisa. Nah, apakah ketika terjadi itu ada pertengkaran? Nggak bisa aja kan Anda yang memulai pertengkaran. Iya. Dan di situ juga saya konfirmasi juga gitu. Kalau misalkan di situ lah, maksudnya satu sama lain namanya rumah tangga baru. Di situ juga aku mungkin bikin suamiku agak kesel juga dengan mungkin posisi suamiku juga capek karena begadang gitu loh. Karena terlalu begadang kan dia juga kerja di salah satu klub waktu itu gitu loh. Jadi dia juga kondisi fisiknya mungkin capek, tapi aku menegur dia dengan agak sedikit marah-marah, akhirnya terjadilah pertengkaran yang memang tidak seharusnya terjadi gitu. Kok bisa memutuskan balik? Tidak takut itu? Orang tuaku sendiri juga memang dipikir dulu baik-baik karena kan ini kejadian bukan 1, 2, 3 gitu loh, jadi sudah 3 kali lebih, makanya aku berusaha untuk publikasikan itu untuk memberikan istilahnya ya jerak lah kepada suami untuk jangan sampai melakukannya lagi gitu loh. Kalau misalkan melakukannya lagi ya otomatis kita harus berpisah dengan perceraian gitu loh. Dan alhamdulillah setelah aku publikasi seperti itu dia lebih hati-hati gitu loh memperlakukan aku sekarang, sangat berubah 180 derajat dan mudah-mudahan ini terus berlangsung seperti ini. Oke, gitu. menarik sekali, tapi kita juga mengundang suaminya sekarang. Kita mau tanya sama suaminya, kok bisa seperti itu? Langsung aja, ini adalah Rindra, suaminya. Bawa Mas Rindra, silakan. Nah itu Mas Rindra, tadi kalau dari dengar cerita nih, walaupun sekarang saya lihat kayaknya udah baik-baik aja gitu ya. Saya dengar cerita katanya sampai keras sekali, sampai mau dibakar, benar itu? Sebenarnya sih nggak mau dibakar juga, nggak ada niat ya maksudnya. Memang lagi ngomong gitu. Lagi main bakar-bakaran kayaknya sih. Jadi memang nggak maksudnya. Emang kemarin memang terpicu dari kita yang fisiknya kurang sama-sama enak ya. Jadi memang apapun bisa terjadi dengan hilafnya kita. Tapi kembali lagi ini proses pembelajaran dari kita sebagai rumah tangga yang memang baru. Namanya menjatuhkan 2 karakter dan 2 isi kepala menjadi satu gitu, memang kadang suka kita nggak mudah ya untuk menjalankan itu. Makanya kemarin hikmahnya, positifnya kita belajar dari semua kesalahan-kesalahan yang memang akhirnya kita bisa berujung untuk kembali lagi. Nah itu dia kan agak ini sebenarnya baik untuk pembelajaran ya, karena
bisa kembali lagi gitu ya. Nah, walaupun saya nggak tahu kalau bisa dipukul-pukulan lagi, saya nggak tahu, itu bukan urusan saya habis itu. Tapi pada saat itu kalau dibilang KDRT, ini terjadinya sekasar dan seberat apa KDRT ya kan? Berita yang keluar tadi seperti mau dibakar, diinjak, di apa, itu benar tidak itu? Ya kalau misalkan memang kekerasan, memang kita namanya ini kayak Aida juga pun sebenarnya sifatnya juga pun kayak laki gitu awalnya kan, tomboy ya. Jadi memang berarti dia juga mukul. Ya kalau misalkan emang kita saling ribut ya sesekali pernah gitu. Cuman awal-awal kita bisa menahan diri sampai akhirnya mungkin ada sisi lain kita sifat manusia kita timbul kerasnya juga pun akhirnya keluar gitu ya. Berarti terjadinya benar-benar dua-duanya pukul-pukulan. Iya awalnya. Awalnya sih pertamanya ya cekcok dulu mulut gitu loh, adu omong sampai akhirnya mungkin Rindra juga hilaf karena Rindra sudah seperti itu, akhirnya aku juga ikut juga gitu loh, karena untuk saling membela diri satu sama lain. Akhirnya Rindra juga diperlakukan seperti sama aku juga, akhirnya yang tambah emosi lagi gitu loh, naik lagi gitu loh, makin akhirnya sampai terjadilah penginjakan itu sampai pembakaran. Itu sebetulnya sih itu bahasanya orang-orang media gitu loh, karena memang waktu itu jadi Rindra itu membakar sarung guling terus bed cover yang ada di kamar. Cuman kebetulan ya posisinya aku ada di dalam kamar itu gitu loh, ada di dalam kamar itu sampai pingsan karena aku kan ada asma, sampai akhirnya yang sadar-sadar ada di rumah sakit gitu loh, ada di rumah sakit yang tetap dia yang menyelamatkan siapa? Rindra gitu loh, tetap Rindra yang menyelamatkan gitu loh, maksudnya yang bawa ke rumah sakit karena mungkin dia khawatir juga gitu loh, walaupun pembakaran itu dilakukan oleh Rindra sendiri gitu. Maaf, pada saat Anda membakar sarung bantal guling itu nggak sayang sama sarung bantal dan gulingnya? Harusnya sayang sama istrinya, sarung bantal sama guling nanti beli aja lagi mending. Iya juga ya. Iya ya. Saya bodoh nanyanya. Iya betul. Kamu aja kok gitu yang nanya. Aku lagi udah beli yang baru. Sama aja kamu gimana sih? Ya nggak bisa, mending istrinya yang baru. Loh jangan dong. Ya udah aku nanya boleh. Iya silakan. Tapi biasanya kenapa yang memicu gitu biasanya yang membuat Mas Rindra Toto pengen mukul gitu apa? Sebenarnya dari sekian banyak masalah kita berdua itu sebenarnya dari masalah-masalah yang sebenarnya seharusnya nggak jadi masalah gitu, sepele banget gitu. Ya kayak dari mungkin dari omongan-omongan yang segelintir awalnya kalau misalkan kita lagi keadaannya lagi fit atau mungkin lagi enak, mungkin hal itu sebenarnya ya udahlah nggak apa-apalah gitu, maksudnya nggak problem, nggak ada masalah yang mesti diributin gitu ya. Dan memang nggak ada dari pihak ketiga atau misalkan dari kesalahan yang fatal gitu, nggak ada selama ini alhamdulillah gitu. Tapi itu aja hal-hal kecil itu yang akhirnya emosi dua-duanya. Ya, kebanyakan dari hal itu. Aku sih berpikir bahwa ini ada salah satu faktor lingkungan gitu loh. Faktor lingkungan yang memang waktu itu lingkungannya Rindra ini kurang sehat gitu loh, dan ada selentingan kiri kanan yang istilahnya ke aku masuk bahwa ada orang ketiga lah, ada apa, tapi sekarang sadar gitu loh bahwa ternyata itu semua bohong gitu loh. Apakah pada saat kejadian ada konsumsi alkohol dan sebagainya? Rindra kalau untuk konsumsi alkohol bukan peminum ya, bukan pecandu alkohol, nggak. Bukan ya. Okay. Berarti pure emosional gitu. Ya, saat memang ribut memang pure emosional. Pure emosional dan dari hal-hal kecil ya. Ini ada kesepakatan tertulis tidak? Ada gitu loh. Apa yang disepakati? Kalau misalkan waktu itu kan dia minta aku untuk kembali lagi, meminta aku untuk bisa kembali lagi rujuk dengan mempertahankan rumah tangga kami. Cuman ya seperti tadi aku bilang itu tidak ada trauma gitu loh, karena ini kan kejadian sudah berkali-kali gitu loh, dan bukan aku nggak percaya terhadap suamiku, tapi maksudnya mencegah untuk bagaimana caranya jangan sampai kejadian yang sudah terjadi 1, 2, 3 kali terulang lagi gitu loh, karena mungkin kita kan tidak tahu akan lebih fatal kah gitu kan. Jadi mencegahnya pengacara aku membuat surat hitam di atas putih yang berisi bahwa kalau sampai Rindra memukul aku lagi itu pasti akan dimasukkan ke dalam yang berwajib ya. Karena memang ya kemarin juga sebetulnya kan Rindra sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, cuman itulah namanya perasaannya masih tinggi, sayangnya lebih masih masih sayang gitu. Jadi itu sama saya sama mantan istri saya dulu. Oh saya tampar dulu. Masa sih yang kok jahat? Saya tidur dibotakin. Pikir kenapa?
Ayo. Oh, jadi Kalau Anda apa? tidur saya botakin, Anda tampar saya nggak? Lumayan Ya sih. makanya, ya kan harus ada juga kenapa sebabnya itu. Jadi Ya nggak itu boleh. perkara sepele memang. Sepele pala kamu sepele. Bangun kan kaget kan lihat tuyul. lagi. Iya juga bener. Lalu kita ada dari Ketua Komnas Perempuan ya. Ini langsung aja ini ada Ibu Azriana dari Komnas Perempuan. Apa kabar Ibu Azriana? Kita akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga ini ya dari Komnas Perempuan ya. Tapi setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita ada Ibu Azriana ya. Ini gimana Bu melihat menanggapi kasus Ibu Ani ini? Pertama-tama ya Komnas Perempuan menyampaikan keprihatinan yang sangat dalam ya atas apa yang menimpa Ibu Ani saat ini. Kita berharap Ibu Ani bisa kuat menghadapi situasi ini, dan mungkin juga hal yang penting menjadi perhatian buat kita semua, selain memastikan pemulihan untuk Ibu Ani, memastikan pelakunya dikenakan sanksi hukum, juga yang terpenting memastikan anak-anak yang melihat ibunya dibakar itu bisa pulih dari Ya, itu trauma. harus ke psikolog dan sebagainya Bu. Iya, Bu, tapi saya mau tanya satu hal nih yang paling penting mungkin ini tadi. Apakah tindakan kekerasan ini yang dilakukan oleh pria? Saya nggak bicara kasus Ibu Ani karena itu sudah pembakaran dan sebagainya. Tapi misalnya, ya tadi saya bilang gitu, misalnya saya sama dia gitu, saya tampar dia. Gara-gara saya malam-malam dibotakin sama dia. Salah nggak kalau saya tampar? Sebenarnya kekerasan itu nggak bisa dibenarkan ya apapun alasannya. Kalau wanita ke pria gimana? Tetap sama. Kalau Ya, tetap misalnya sama. wanita menggunakan kata-kata kasar ke pria itu kekerasan kan? Ya benar. Artinya dari dua belah pihak sebenarnya ya Bu ya? Ya kekerasan kadang-kadang kalau kita bicara tentang kekerasan terhadap perempuan itu terjadinya bukan karena ada reaksi dari kedua belah pihak, tapi dari awalnya memang masyarakat kita mengkonstruksikan relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, baik di masyarakat maupun masuk ke rumah tangga. Jadi istri kan di rumah tangga relasinya malah lebih rendah dari suami. Nah kadang-kadang ketika ketimpangan relasi itu yang kemudian digunakan tidak sekedar menguasai, tapi juga untuk melakukan kekerasan. Untuk melakukan kekerasan. Ya, jadi tidak bisa dibenarkan. Bebas dari kekerasan itu hak asasi setiap orang loh. Termasuk pria dong? Iya. Jadi maksudnya kalaupun ada wanita, jadi gini, memang kita menyalahkan kekerasan tersebut, tapi sebagai wanita pun kita harus juga bersifat baik supaya tidak mengundang hal-hal tersebut, gitu tidak? Ya, kebanyakan kasus yang masuk ke Komnas Perempuan wanitanya baik-baik aja, Oke. tapi tetap mengalami kekerasan. Tetap mengalami kekerasan. Artinya adalah buat mereka yang memang baik-baik tapi mendapatkan kekerasan, itulah yang Anda urus. Ada kasus-kasus yang suaminya seperti itu. Tapi saya juga tahu bahwa bila ada hal itu terjadi, Anda bisa menghubungi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ya, jadi nomor teleponnya ada di bawah ini ya, di 0213903963. Gitu ya. Silakan bisa terjadi hal seperti itu. Boleh Iya. melaporkan ya. Iya, kami punya unit pengaduan dan rujukan. Walaupun kami tidak punya mandat untuk menangani kasus-kasus, mendampingi korban, tapi kami mengembangkan unit itu sehingga kalau ada perempuan korban kekerasan yang mengadu ke Komnas Perempuan, dia akan diterima, pengaduannya akan dicatatkan, dan kemudian dia akan dirujuk ke lembaga pengadilan. Tapi banyak hal-hal yang terjadi, pacaran baik-baik, begitu nikah gitu. Gimana itu, Bu? Ya itu ya, tapi ada juga yang dari pacaran sudah kasar. Ada tips nggak Bu buat wanita-wanita supaya bisa menghindari, supaya tidak mendapatkan kekerasan dari pria, mungkin dari pasangannya? Ya kalau tips buat wanita, saya pikir ya kenali pasangannya sebelum menikah, dengan siapa dia akan menjalankan hidupnya gitu ya. Jadi kalau masih pacaran sudah kasar, sudah memukul, sebaiknya memang tidak usah dengan itu gitu, cari yang lain saja. Nah, kalau yang pacaran nggak mukul? Ya pacaran Karakter nggak kan bisa mukul, dilihat ya. Iya benar, tapi kan setidaknya kalau pacaran nggak memukul, kemudian ketika sudah masuk ke perkawinan baru terjadi kekerasan, jangan tolerir. Jadi ada banyak istri-istri ketika sekali, dua kali mengalami kekerasan itu mereka membenarkan, mereka memaafkan dengan harapan akan ada perubahan.
Tapi jarang sekali orang kalau sudah memukul, tidak lagi memukul, itu jarang sekali. Kenapa kemudian di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku KDRT itu tidak hanya dikenakan sanksi hukum, tapi juga ada pidana tambahan berupa konseling. Jadi tidak cukup hanya menempatkan mereka di penjara atau apa, tapi juga cara berpikirnya terhadap istri, jadi perilakunya juga perlu diubah. Makanya itu ada di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu disebutkan, selain ada sanksi hukum juga ada dia harus ikut konseling, terapi konseling. Jadi si pelaku pribadinya pun harus dirubah gitu ya. Benar. Baik, mungkin saya balik ke Ibu Neti dan Pak Sujoko. Ini menurut dokter kemarin, apakah Ibu Ani bisa kembali ke semula atau sudah tidak mungkin? Kalau semula 100% saya pikir sulit ya. Tapi tim dokter masih optimis. Artinya ada harapan besar juga bagi kami. Ya. Karena dengan syarat tidak ada kalau yang kontraktur itu tadi tidak ada otot tendonnya yang sudah memendek lah atau apa. Kalau hal-hal luka luar kan mungkin masih bisa ditangani. Baik, mungkin bagi Anda yang baru saja menonton, ini adalah kasus Ibu Ani yang dibakar hidup-hidup oleh suaminya dan mengalami luka bakar yang luar biasa dan membutuhkan dana yang banyak pula untuk kesembuhannya karena pada saat itu tidak mampu untuk rumah sakit. Jadi kami menggalang dana juga, mungkin saya sebutkan aja ya, ini penggalangan dana ya. Betul, kami namakan Gerakan Sosial Save Ani. Gerakan Sosial Save Ani. Ya, dari alumni SMA Negeri 1 Pringsewu lulusan tahun 98. Selama ini sudah luar biasa sih kami perhatiannya, kepeduliannya, termasuk Ibu Gubernur Lampung juga sudah menjenguk. Kemudian dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo tempat dirawat pun baik. juga. Bisa disebutkan nomornya Pak? Itu? Ada di bawah sini ya. Ada di bawah kita untuk BRI 5774 0100001458 atas nama Mega Handayani dan ada kontaknya juga ya, bisa diberikan kontaknya. Anda? Iya, saya sendiri. Oke, ini nomor teleponnya ada di bawah ini juga ya. Ini ada Pak Sujoko apabila Anda ingin menolong Ibu Ani di 0813 69158498. Mudah-mudahan dengan ini semua, dengan membawa topik ini ke hitam putih, bisa memberikan kita pelajaran yang luar biasa dan bisa menyembuhkan Ani secepat mungkin. Baik, terima kasih untuk kehadirannya, semua ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang berharga buat semuanya ya. Buat semuanya bisa berharga dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan seperti biasanya kalau dalam percintaan, dalam pacaran dan sebagainya, yang dibilang adalah saya sayang kamu, I love you, I love you, I love you. Tapi love is not enough gitu ya. It's not how much, bukan berapa banyak kita bilang I love you, tapi berapa bukti yang diberikan secara nyata. So remember, love is not about how much you say I love you, but it is about how much you can prove it. Saya dari Corbusier Gina, inilah Hitam Putih.